Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English lesson with me, Pak Trihari. Ananda semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang conditional sentence. Sebelum kita mulai, Bapak ingin ajukan sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Apa itu conditional sentence dan kenapa kita perlu mempelajari conditional sentence? Baiklah, kita akan jawab bersama-sama dua pertanyaan yang tadi Bapak ajukan untuk Ananda semuanya. Ya, seperti Ananda semua pernah dengar atau mungkin Ananda pernah ketahui, conditional sentence dalam bahasa Indonesia itu berarti kalimat pengandaian. Nah, kenapa dalam bahasa Inggris conditional sentence itu punya sesi tersendiri untuk dipelajari? Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia kalian tidak mempelajari tentang kalimat pengandaian secara mendetail. Yang pertama, kalimat pengandaian itu kalimat yang sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang kedua, ada perbedaan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia dalam kalimat pengandaian. Nah, dalam tabel ini Ananda bisa melihat perbandingannya. Sebelum kita belajar lebih jauh, Bapak akan berikan sedikit gambaran atau perbandingan tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat Ananda. Dalam bahasa Inggris, conditional sentence atau kalimat pengandaian itu lazimnya dibagi menjadi 3 dan kita biasa menggunakan istilah type 1, type 2, or type 3. Ya. Dan di sini kita bisa lihat contohnya, seumpama ya, dalam contoh bahasa conditional sentence English in type 1. If I have enough money, I will buy a ticket. Dalam bahasa Indonesia, itu kita cukup menggunakan jika saya punya cukup uang, saya akan membeli tiket. Nah, kalimat pengandaian dalam bahasa Indonesia tidak mengalami perubahan walau konteksnya berbeda. Sedangkan dalam bahasa Inggris, konteks dan waktu membedakan jenis kalimat. Nah, Bapak kali ini akan ambil contoh konteks ini dengan contoh kalimat if I have enough money, I will buy a ticket. Nah, konteksnya seumpama kita andai-andai bahwasannya Ananda semuanya ingin menonton sebuah festival atau ingin menonton sebuah pertunjukan, ya. Nah, dalam pertunjukan itu Ananda punya uang dan ingin membeli tiket. Nah, dalam konteks ini kita menggunakan conditional sentence type 1 itu ketika if I have enough money, I will buy a ticket. Seumpama pertunjukannya atau festivalnya akan dilaksanakan besok. Tiba-tiba ada teman kalian datang kepada kalian mengajak apakah kalian ingin menonton festival atau pertunjukan tersebut dan kalian berandai-andai dan pengandaian ini kalian pasti bisa lakukan. If I have enough money, I will buy a ticket. Artinya, kalau memang ada uang, dia pasti akan ikut atau dia akan membeli tiket tersebut. Nah, kemudian pengandaian yang kedua, type 2, if I had enough money, I would buy a ticket. Di pengandaian tipe yang kedua ini Ananda semuanya adalah seumpama seperti tadi ya, kalian ingin menonton festival atau ingin menonton sebuah pertunjukan dan kalian harus membeli tiket. Nah, dalam konteks yang kedua ini kalian jelas tidak punya uang seumpamanya, tapi kalian berandai-andai jika saya punya uang saya akan beli tiketnya. Oke? Nah, jadi bisa terlihat jelas ya tadi perbandingan antara type 1 and type 2. Kalau type 1 tadi kalian memang ingin atau kalian punya potensi untuk membeli tiket itu dengan jelas atau kalian memang punya kemampuan. Yang di type 2 kita bisa lihat if I had enough money I would buy a ticket. Kalian tidak punya uang, maka kalian hanya berandai-andai. Nah, ini sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi dua hal yang sangat tampak. Yang pertama adalah dalam bahasa Inggris, yang pertama, konteks yang berbeda akan memunculkan kalimat yang berbeda. Kemudian yang kedua, tata bahasanya juga berubah. Jadi berbeda konteks, tata bahasanya berubah. Nah, maka dari itu, karena dalam bahasa Inggris untuk menggunakan kalimat pengandaian sedikit lebih kompleks daripada bahasa Indonesia, maka kita penting untuk mempelajari conditional sentence atau kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris.
Contoh lagi, conditional sentence yang type 3. If I had enough money, I would have bought a ticket. Nah, seumpama festivalnya sudah berlangsung, keesokan harinya kalian ketemu teman kalian kembali. Bapak ulangi lagi, if I had enough money, I would have bought a ticket. Nah, dalam konteks ini, festivalnya sudah terjadi, ya kan? Kemudian keesokan harinya kalian bertemu dengan teman kalian. Kemudian kalian cerita, seandainya aja kalau kemarin itu ada uang, pasti akan berangkat. Itu sesuatu yang sudah terjadi. Nah, dalam bahasa Indonesia juga tidak ada perubahan konteks atau pola bahasa, tapi dalam bahasa Inggris ada. Nah, maka dari itu dalam kesempatan kali ini penting untuk mempelajari conditional sentence secara khusus. Nah, itulah gambaran conditional sentence secara umum. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas conditional sentence yang type 1. Oke, let's check it out. Oke, sekarang kita akan mempelajari conditional sentence type 1. Nah, conditional sentence type 1 itu seperti apa? Nah, ini adalah pola yang mungkin kalian akan temui dalam conditional sentence. Cuman dalam conditional sentence ada dua hal yang pasti, ya. Dalam conditional sentence itu terdiri dari dua klausa. Yang pertama disebut if clause dan yang kedua disebut main clause. Oke, sekali lagi, yang pertama disebut if clause dan yang kedua disebut main clause. Kemudian tenses atau patternnya seperti apa sih dalam conditional sentence type 1? Kita menggunakan dua jenis tenses. Untuk if clause-nya kita hanya menggunakan simple present form. Sedangkan untuk main clause-nya itu bisa terdiri dari dua, simple future form dan simple present form. Nah, dalam simple present form untuk main clause-nya itu ragamnya juga bisa macam-macam, bisa question tag ataupun imperative form. Nah, kemudian kegunaan dari kita menggunakan conditional sentence sendiri itu untuk apa sih? Nah, di tabel di bawah bisa Anda lihat semuanya. If clause, the function in the point of main clause-nya, it can be a reminder, a suggestion, a general truth, an imperative, show a dream, or offering help. Oke? Nah, ini adalah pola-pola yang mungkin kalian ketemui ketika kalian melihat conditional sentence type 1. Oke? Jadi, terdiri dari dua, if clause, main clause, dan bentuknya adalah if clause-nya menggunakan simple present form, main clause-nya bisa simple future form, bisa simple present form. Nah, namun dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas conditional sentence type 1 yang lebih sederhana, yaitu conditional sentence type 1 dengan pola simple present form and simple future form. Seperti apa? Oke, kita akan lihat lebih lanjut. Ya. Nah, ini contoh conditional sentence, ya, pola-polanya. Yang pertama, tadi kita akan coba menilik yang bentuk sederhana. If you study hard, you will pass the exam. Nah, ini adalah polanya. Ananda bisa lihat semuanya. If diikuti dengan subjek I, you, with, they, kemudian plus verb 1, ya. If you subject, study verb 1, and hard explain studinya. Oke, hard explain the word study. So the pattern subject, you, and verb. That's simple form, simple present form. Kemudian polanya yang untuk main clause-nya simple future form. You will pass the exam. Subject plus will plus verb 1. You subject plus will verb 1 pass. Ini adalah salah satu pola. Kalian juga mungkin bisa bertemu pola yang lainnya. Misalnya polanya adalah simple present dengan simple present. Contohnya ya, if it rains, kita menggunakan it di sini, maka subjeknya ditambahkan s, ya. If it rains, masih ingat dalam pelajaran simple present ya. Nah, di sini if it rains, the street get wet. Nah, di sini antara if clause dengan main clause-nya menggunakan bentuk tenses yang sama, sama-sama simple present form. Oke.
dalam contoh kalimat if it rains the street get wet. Nah, yang berikutnya lagi, misalnya kita bisa menemukan pola dengan kalimat nomina. If you are the real hero, why don't you go to save the world? Nah, di sini kita coba mainkan pola atau pasangkan pola if kalimat nomina terus kemudian dengan question tag dalam bentuk simple present form, ya. Dan berikutnya bisa juga kita membuat pola if dengan negative form. If you don't have brick, use bamboo to build it. Nah, di sana bisa kita lihat pola antara if clause-nya menggunakan negative form simple present dan main clause-nya imperative form, ya. Jadi ini adalah contoh berbagai macam pola dalam conditional clause type 1. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang sebelumnya, kita fokus dulu untuk yang mempelajari model simple present if clause dengan main clause-nya simple future form. Oke. Nah, di sini akan Bapak coba berikan contoh dalam sebuah video singkat, yaitu di film Hercules, dan mungkin Ananda pernah melihat semua contohnya, ya. Oke, semuanya kita lihat bersama-sama. Hades is gonna kill us when he finds out what happened. You mean if he finds out? Of course he's gonna If. If is good. You can't do a thing? I can't, Hercules, but you can. Really? What? I'll do anything. Hercules, if you can prove yourself a true hero on Earth, your godhood will be restored. A true hero. Great. I'm too old to get mixed up in this stuff again. But if I don't become a true hero, I'll never be able to rejoin my father, Zeus. Hold it. Zeus is your father, right? Uh-huh. Zeus, the big guy, is your daddy. Look, I know what I did was wrong, but this isn't about me, it's about him. If you don't help him now, Phil, he'll die. Baiklah, bisa ditangkap Ananda. Kita akan lihat sekali lagi dengan adanya subtitle di bawah videonya. Hades is gonna kill us when he finds out what happened. You mean if he finds out? Of course he's gonna If. If is good. You can't do a thing? I can't, Hercules, but you can. Really? What? I'll do anything. Hercules, if you can prove yourself a true hero on Earth, your godhood will be restored. A true hero. Great. I'm too old to get mixed up in this stuff again. But if I don't become a true hero, I'll never be able to rejoin my father, Zeus. Hold it. Zeus is your father, right? Uh-huh. Zeus, the big guy, is your daddy. Look, I know what I did was wrong, but this isn't about me, it's about him. If you don't help him now, Phil, he'll die. Oke, baiklah Ananda, tadi sudah dilihat semuanya ya. Nah, dari subtitle juga tadi bisa kita lihat. Nah, di sini kita lihat contoh penggunaan kalimat conditional sentence type 1 dengan model yang sederhana ya. Jadi tadi seperti yang Bapak bilang bahwasannya ini adalah ungkapan yang sehari-hari kita gunakan. Tadi adalah salah satu contohnya di dalam film. Oke, kita coba bahas bersama-sama ya. Tadi yang in scene 1 you listen and read from the video. If he finds out, of course, he's going to blah 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 blah. Okay, let's check it out together. If
He di sana sebagai subjek, finds verbnya, finds out di sana, of course. Kemudian ada main clause-nya di sana, he is going, ya. Atau kata lainnya juga he will. Tapi kita akan belajar di lain kesempatan untuk membedakan he is going dan he will, ya. Oke, berikutnya kita lihat yang nomor 2. If you can prove yourself a true hero on earth, your godhood will be restored. Nah, di sini kita lihat lagi polanya. If you subject can modal prove. Verb 1, yourself a true hero on earth. Yourself di sini adalah sebagai objeknya. Kemudian your godhood di main clause-nya, your godhood sebagai subjek, will, remember simple future, will, dan diikuti be restored karena dalam bentuk pasif. Jadi will diikuti bentuk yang pertama yaitu be. Kita lihat lagi, cek yang berikutnya adalah if clause-nya. If subjeknya I don't become, itu adalah bentuk negatif dari simple present, ya. If I don't become merupakan bentuk negatif dari simple present. A true hero sebagai objeknya. Dan di main clause-nya I will, itu kita singkat I'll. I subjeknya, kemudian diikuti will dan diikuti never be able, ya. Bentuk ke-1 juga be able. Nah, kemudian yang terakhir kita jumpai lagi sama polanya. If kemudian you subject, don't help, bentuk negatif dari simple present, him object, kemudian ada kata disusul dengan he subject and will dan diikuti die sebagai bentuk verb 1. Nah, dari semua contoh ini Ananda, ini adalah bentuk conditional sentence type 1, ya. Sangat mudah ya. Bapak yakin Ananda semuanya bisa mengikuti pola yang sudah Bapak berikan kali ini. Nah, kita akan coba untuk latihan bersama-sama Ananda semuanya, mengubah dari sebuah kalimat cerita atau sebuah ekspresi menjadi kalimat conditional sentence. Oke, kita coba bersama-sama. Oke. Nah, dalam video singkat atau dialog antara di film Hercules tadi, kita bisa melihat ada kalimat yang berbunyi Hades is going to kill us when he finds out what happened. Nah, kalimat ini Ananda semuanya ini sebuah ekspresi yang bisa dirubah menjadi conditional sentence. Nah, can you change to be a conditional sentence? Okay, so the sentence can be a conditional sentence in 2 ways. Let's see. Ya. Nah, jadi kalimat yang tadi, if you change into conditional sentence, it can be if Hades finds out what happened, he is going to kill us. Or if-nya tadi di depan. Kalau if-nya di depan, jangan lupa berikan tanda koma. Oke, kalau if-nya di depan, jangan lupa berikan tanda koma. Atau bisa dibalik anak-anak Ananda semuanya. Hades is going to kill us if he finds out what happened. Oke, Hades is going to kill us if he finds out what happened. Ini adalah bentuk yang lainnya, tapi sama, hanya saja ini dibalik, ya. Jadi if clause-nya setelah main clause-nya, tapi punya makna yang sama. Oke, sudah sejauh ini bagaimana bisa mengidentifikasi atau bisa menandai conditional sentence type 1 Ananda semuanya? Bapak akan berikan satu contoh lagi tentang conditional sentence, ya. Kita akan cek bersama-sama. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Bruno Mars, lagu yang cukup populer buat Ananda semuanya. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me
like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Oke, tadi sudah bisa dilihat ya lagunya. Nah, sekarang coba kita analisa lagi bersama-sama. Kita temukan beberapa conditional sentence type 1 yang ada di dalam lagu Bruno Mars ya. Di antaranya di awal lirik di sana ada kalimat, if you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Ya, if kemudian subjeknya you, kemudian di sana ever, and ada kata find di sana sebagai verb 1, yourself di sana sebagai objek. Ya, polanya sama seperti yang tadi sebelumnya, Ananda bentuk dalam simple present. Kemudian di main clause-nya kita lihat ada I'll sail the world to find you. Subjeknya I diikuti will. Di sini kalau biasanya kan dalam sebuah lagu agak dipercepat ya. Jadi will-nya seringkali dipotong-potong seperti halnya juga tadi dalam film. Jadi I'll sail the world to find you. I subjek, kemudian jangan lupa bentuk simple future, ada will dan sail. Verbnya adalah verb 1. Kemudian ada lagi kata if you ever find yourself lost in the dark and you can see. Ya, ini adalah if clause-nya. If kemudian subjeknya you, ada ever find. Find di sini sebagai verb 1-nya, kemudian yourself di sini sebagai objeknya. Oke. Dan berikutnya lagi ada main clause-nya, di sana ada I'll be the light to guide you. I sebagai subjek diikuti will, sekali lagi adalah bentuk dari simple future ya. Diikuti be sebagai bentuk pertama ya, verb bentuk pertama atau verb 1. Kemudian ada lagi berikutnya if you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep sebagai if clause-nya, dan diikuti oleh main clause-nya I'll sing a song beside you. Dan kita temui lagi berikutnya if you ever forget how much you really meant to me, diikuti if clause-nya, diikuti kemudian oleh main clause-nya berbunyi every day I will remind you. I will kemudian remind, I subject, will merupakan modal atau kata bantu dalam simple future ya. Remind bentuk ke-1 dan objeknya you. Nah, dari contoh-contoh yang tadi kita semua pelajari, cukup mudah kan Ananda semuanya untuk memahami bentuk conditional sentence type 1 dan bagaimana menggunakannya. Nah, dari pelajaran kali ini, semoga Ananda semua bisa mengambil pelajaran banyak tentang conditional sentence 1. Untuk sesi kali ini, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.